Halo, halo, hai. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Kita sering bertanya-tanya, apa makna sebenarnya sebuah Al-Quran? Apa itu makna as-sunnah? Dan apa itu ijtihad menurut Al-Quran? Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad. Langsung aja pada pembahasan pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan atau pedoman bagi umat Islam. Dan ada Al-Hadis, yaitu sebagai panduan umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Kedua sumber ini tidak hanya menjelaskan tentang ketuhanan, ibadah dan hubungan kemanusiaan, namun juga menyebutkan tentang dakwah yang menjadi tugas utama para rasul. Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pandangan Al-Quran dan Al-Hadis terhadap dakwah. Sumber utama tulisan ini adalah kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis yang berkenaan dengan perintah dakwah. Dalam pembahasan Al-Quran atau Al-Hadis, yaitu banyak yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama dakwah dan melaksanakan dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Dakwah pada hakikatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan Islam dalam segi kehidupan pada tataran individu, keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa. Dakwah merupakan keharusan dan menjadi tugas suci bagi setiap muslim setingkat dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Dakwah merupakan salah satu bentuk komitmen muslim terhadap agamanya. Setiap muslim dan muslimat wajib mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing, sesuai dengan profesi dan dedikasinya kepada orang lain, baik orang Islam maupun orang-orang yang tidak atau belum beragama Islam. Istilah dakwah digunakan dalam Al-Quran baik dalam bentuk fi'il maupun masdar yang berjumlah lebih dari 100 kali. Dalam Al-Quran, dakwah yang isi kandungannya mengajak kepada Islam, kebaikan dan kebaikan agar tidak terjerumus kepada neraka. Beberapa ayat yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu ada pada Quran Surat Ali Imran, mengajak manusia kepada jalan Allah, yaitu ada pada Quran Surat An-Nahl, mengajak manusia kepada agama Islam, yaitu terdapat pada Quran Surat As-Saff, mengajak manusia kepada jalan yang lurus, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun, mengajak ke surga, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Selanjutnya di sini ada sunnah. Sunnah Nabi SAW adalah jalan hidup Nabi SAW yang ideal, di mana generasi awal berupaya meneladaninya dengan berusaha menafsirkan teladan tersebut dalam perilaku baru sesuai situasi dan kondisi mereka secara terus-menerus dan melalui penafsiran progresif. Pengertian sunnah dalam arti perilaku Nabi SAW mengandung substansi yang diarahkan kepada sifat normatifnya. Dalam artian bahwa sunnah itu merupakan tradisi yang hidup dari generasi paling awal, yakni generasi sahabat, sehubungan dengan kandungan aktual perilaku setiap generasi setelah Nabi. Adapun sunnah dalam artian ketiga adalah berupa kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari jalan penafsiran atas tradisi yang hidup dari perilaku Nabi. Secara garis besar, Rohman mengatakan bahwa sunnah Nabi SAW lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman dan mempunyai sebuah kandungan khusus yang bersifat umum daripada ia mempunyai sebuah kandungan khusus yang dipegang apa adanya. Hal ini
Secara teoritis, dapat disimpulkan secara langsung dari kenyataan bahwa sunnah adalah sebuah terma perilaku yang bercorak situasional, karena di dalam praktiknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya, secara moral, psikologis, dan material. Maka sunnah Nabi SAW tersebut haruslah dapat dikembangkan, diinterpretasikan, dan diadaptasikan. Rahman menyatakan bahwa sunnah Nabi SAW adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh. Menurut Hasan al-Basri, sunnah Nabi SAW lebih merupakan petunjuk arah daripada serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada ijtihad. Ijtihad adalah kerja intelektual yang bernilai luhur dan diperlukan sepanjang masa karena kasus baru atau problem hukum terus serah progres peradaban manusia. Ijtihad menjadi jawaban bagi para ahli di bidang ilmu Islam dalam menghadapi perubahan sikap manusia seiring berkembangnya zaman. Menurut Ibnu al-Asir, kata al-jihad berarti al-masyaqqah, yang artinya kesukaran atau kesulitan. Dan ada juga yang memberikan arti al-mubalaghah, yakni sungguh-sungguh, serta al-ghoyah yang artinya tujuan akhir. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kata ijtihad hanya dapat digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang memiliki kesulitan atau kesukaran saja. Arti bahwa ijtihad adalah kesungguhan dapat dilihat dalam dua hadis berikut ini, yaitu yang pertama, dan pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena dengan doa, kalian layak untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak sebagaimana biasanya pada hari-hari lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.